Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, host SDC Merauke dalam acara Spensagi Bercerita, podcastnya SMP 1 Sragi. Kali ini edisi spesial bersama Bapak di depan saya ini. Alangkah baiknya kita lebih kenal lebih dulu, dari yang sebelah sini dulu, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ari Kurniawan. Untuk alamat itu Sragi, Oke, Kabupaten Pekalongan. siap Pak Ari, terima kasih perkenalan singkatnya. Selanjutnya di sebelahnya ini. Oke, baik. Saya dari Cirumangsa. Saya dari SMP 1 Atap. SMP Ya, 1 dari Atap. SMP 1 Oke. Atap. Tepuk tangan untuk perkenalan singkatnya, luar biasa. Wow ya. Jadi kedua Bapak ini adalah perwakilan dari Foskap. Foskap ya, Bapak ya. Ya. Foskap. Apa itu Foskap? Nanti akan dijelaskan langsung dari beberapa hal di sini. Boleh tanya ini? Foskap itu apa, Pak? Foskap itu adalah forum operator sekolah SMP se-Kabupaten Pekalongan. Oh, Foskap. Ya, disingkat dengan nama Foskap. Kali ini saya mau tanya, Pak Ari Kurniawan ini di Foskap itu memiliki jabatan apa di sini, Kak? Alhamdulillah saya diberi amanat untuk menjadi ketua Foskap se-Kabupaten Pekalongan. Oke, keren, tepuk tangan luar biasa. Jadi Foskap itu tadi diulangi, Pak, Forum operator SMP se-Kabupaten se-Kabupaten Pekalongan. Pekalongan, dan ini ketuanya langsung luar biasa. Foskap ya. Jadi Foskap itu mengetuai operator sekolah begitu, Bapak? Iya, Oke, luar biasa. Jadi ada hubungannya ya. Dalam suatu pendidikan itu ada istilah operator sekolah. Nah, di depan saya ini berarti ada ketuanya, namanya Pak Ari Kurniawan. Nah, di sebelahnya ini, kalau Pak Darji Rumangsa di Foskap itu punya jabatan apa di Foskapnya sendiri? Saya anggota biasa, Mas. Anggota. biasa, Oh, berarti iya. anggotanya ya. Iya. Tapi tampaknya sepertinya aktif di Foskap dari dulu. Iya, karena ya mulai ada Foskap itu saya udah gabung. Kalau siap. operator sekolah itu kan sering gonta-ganti. Mm-mm. Ya, di beberapa sekolah lain itu rata-rata pergantian. Kadang ada yang mungkin ada penetapan jadi PNS misalkan, Siap. ada perubahan, terus ada yang bosan, ada yang pindah domisili, pindah tugas gitu. Kalau saya kebetulan dari awal ada. Dari awal. Saya mau tanya ini, Foskap itu kenapa belakangnya Kap? Apa karena mungkin Kabupaten Pekalongan sepak bola namanya Persekap gitu? Ada hubungannya enggak kira-kira? Bisa dijelaskan Pak Darji, kalau Foskap kenapa namanya Foskap? Iya. Jadi itu kan kayak singkatan itu untuk Singkatan. ya, ada yang namanya Fosdik, Forum Operator Dinas Pendidikan gitu kan. Sendiri-sendiri Ya, kalau gitu yang ya. SMP, ini level SMP kebetulan itu Foskap. sejak awal dibentuknya operator itu membuat singkatan itu Forum Operator SMP Kabupaten. Nah, P-nya itu yang Pekalongan. Pekalongan, Iya. makanya kok belakangnya Kap Iya. Kap gitu, kayak Persekap gitu. Iya, betul. Izin Mas. ya, tim Persekap ini kok kebetulan ada kemiripan seperti itu. Saya mau tanya kepada Pak Ketua kali ini. Untuk Foskap itu berarti kalau di kabupaten lain tidak harus Foskap ya? Untuk apa namanya? Nama istilah operatornya beda-beda. Iya, beda-beda. Begitu ya. Oke. Jadi luar biasa ini, edukasi baru, ilmu baru. Jadi beberapa operator sekolah yang ada di SMP ini adalah namanya Foskap, dan beliau ini salah satu anggota dari kalau Pak Ari di SMP 1 Sragi ya, Pak? Iya, betul. Nah, kalau Pak Darji di SMP 1 Atap Brengkolang. Nah, ini mewakili nih, ada yang satu di atas, satu yang di bawah gitu ya. Oke, luar biasa. Saya mau tanya ini untuk beberapa pertanyaan untuk Foskap, karena beberapa tugas Foskap itu kan banyak ya. Boleh nih diceritakan tentang peran dan tugas dari operator di sekolah. Dari siapa dulu ini? Mas Ari, Mas. Silakan Pak Ari. Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan terkait dengan peran dan tugas sebagai operator sekolah. Sebenarnya untuk awal itu kita SK-nya adalah operator Dapodik.
hanya harusnya dapodik. hanya dapodik. Aduh, harusnya dapodik. Harusnya hanya dapodik. Harusnya Tapi dapodik, karena tapi lebih familiarnya ke operator sekolah, jadi merangkap semua jabatan yang oh, ada merangkap di semua sekolah jabatan. itu kita multitasking atau multi talenta, Iya. multi ya pokoknya ya. multi. Jadi intinya Mudah-mudahan. ya kita mengawal data Bapak Ibu guru, kemudian data siswa juga sampai dengan nanti lulus. Gitu. Oh, Jadi seperti itu. keakuratan data itu penting. Siap. Bisa ditambahkan Pak Darji, selain yang sudah disampaikan sama Pak Ketua Pak tadi, apa tugas operator yang belum disebutkan kira-kira? Pak? Oke, ya, melengkapi ya. Jadi Siap. benar yang dikatakan Pak Ari. Jadi kalau dalam candaan kita itu Foskap itu operator segala mesin gitu. Waduh. Iya, segala mesin. Jadi Semua musim apapun Iya. ya, dalam waktu kapanpun harus ready harus seperti ready, ya. itu. Yang pasti kan dapodik. Kemudian ada turunannya dapodik itu kan banyak kan. Ada e-raport misalkan. Wow, ada rapat juga. Ya, e-raport. Kemudian ini yang paling Siap. sekarang ini lagi in atau Dilakukan. lagi kita lakukan itu ijazah. Ijazah, Iya, ini waduh. Yang sekarang ijazah sudah tidak lagi ditulis manual, tetapi nanti tercetak. Ya, jadi manajemen administrasinya itu lewat ijazah itu. Luar biasa. Kemudian ada misalkan ini juga PIP ya, program yang bantuan dari Indonesia pemerintah Pintar itu juga semua data soalnya ikut linear, juga Pak. Iya, ke dapodik semua ya. Berarti include ya, dapodik itu tidak hanya tentang sekolah, Iya. tapi juga tentang bantuan, ada lagi tentang ijazah, Iya, sampai ke sarpras Mas Desi. sarpras sekolah. Iya. Sampai penilaian sarpras itu juga teman-teman operator itu dituntut untuk bisa melaksanakan itu karena Ini- itu juga menyangkut nantinya RKB, kemudian DAK. DAK apa alokasi itu? khusus untuk- Panganan opo? ya untuk ini ya, nanti kalau misalkan sampai yang pasti itu yang guru-guru cerdik kan jam pembelajaran itu kan. Iya. Ya, Ini nanti dari obrolan kita, nampaknya harusnya operator sekolah itu harus dipedulikan, diberdayakan ini. Ternyata tugasnya melebihi guru ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk operator ada di Kabupaten Pekalongan dan tentunya di seluruh seluruh Indonesia. Indonesia ya. Terima kasih atas bantuannya. Jujur tanpa ada operator sekolah, guru juga sangat kesulitan. Murid apalagi ya. Pokoknya keren banget deh buat operator sekolah semuanya. Wis keren. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Dalam menjalani tadi tugasnya kan banyak nih. Ada Ya. PIP, ada dapodik, ada sarpras ya kan. Yang terakhir juga ada ijazah. Tantangan terbesar nih. Pasti kan beda sekolah, terus juga ada beda tanggung jawab. Nah, tapi beberapa tantangan yang menurut kita harus tahu bahwa tantangan jadi operator sekolah itu apa saja. Mungkin dari kali ini dibalik Pak Darji dulu. Oke, boleh. Mungkin tantangannya kan ini yang terutama kita bekerja itu dengan sistem sehingga kadang servernya down misalkan. Server, Ya, hubungannya dengan servernya server ya. down. Atau mungkin cut off-nya sudah terlambat. Wah. Ditambah kita terkait dengan data dukung yang dari siswa itu kadang kurang kooperatif, misalkan kayak kakaknya belum sepadan, belum update kakak di Berarti Dukcapil. personalnya ya. Iya. Itu juga kendala juga nanti ke operatornya, Iya, luar operator. biasa. Ya akhirnya kadang operator ini curi-curi waktu, gimana server itu kira-kira paling dia itu Jam 5 pagi, iya, jam jarang 5 berguna, sore jam gitu ya. jam 1 malam. Jam 1 malam. Misalkan gitu, Mas. Ya, pekerjaannya dibawa ke rumah deh. Iya, memang seperti itu. Sering ya Iya, harusnya. iya. Oke. Banyak. Luar biasa. Kalau Pak Ari nih, selain apa namanya tadi yang sudah disampaikan Pak Darji, kira-kira apa untuk kendala atau tantangan terbesar jadi operator? Kalau tantangan terbesar kita sebagai operator itu kadang karena ada sedikit ada omongan dari para Bapak Ibu kepala sekolah itu Iya. bahwa operator itu sering disebutkan dengan istilah ujung tombak Ujung sekolahan, tombak, kemudian jantungnya sekolah, jantungnya luar biasa. Kemudian, Jantung lu ya. Kalau garda di terdepan garda terdepan, pintu makanya- depan rumah itu, Pak Satpam. itu kan itu Luar menjadi biasa. beban berat bagi kita apabila data itu ternyata pada saat selesai dan siswa atau guru itu mendekati data yang
diperlukan itu ternyata ada yang sedikit tidak sesuai, pasti operator akan dicari. Iya. Berarti itu ya tadi operator sekolah benar-benar nyawanya ya, nyawa sekolah. Saya jujur dari hati terkecil dan juga beberapa pengalaman, mudah-mudahan operator sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan sehat semua Amin. dan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Amin. Amin gitu ya. Pak Ari kayaknya dari sosoknya udah kayak pemain bola ini, kayak artis. Kalau artis itu saya melihatnya Pak Ari mirip Tora Sudiro. Setuju? Iya. Setuju ya. Tora Tora Sudiro ini. Iya. Ini intermezzo. Kalau Pak Darji saya ingatnya Judika. iya betul. Judika. Ini kebetulan ini agak yang kita undang kok mirip artis semua. Tapi dari kemiripan artis ini hobi olahraga ya. Hobi bola ya. Hobi. Oke. Kalau nggak salah Pak Ari ini pendukung MU sejati. Halo pendukung Manchester, ada Mancunian di sini. Ya, 0 gelar sama kayak saya. Milan juga sama. Kalau Pak Darji luar biasa, romanis nih, masih. Oke. Ini sama pendukung bola setia. Artinya ini orang-orang setia. Karena nggak bakalan ganti klub gitu ya. Oke, kembali ke laptop, bahas operator sekolah, bahas bolanya cukup dulu. Siap. Harapan dari mungkin salah satu boleh nanti ditambahkan, harapan ke pemerintah nih. Saya mau tanya dari ketuanya ini ya, satunya lagi dari sekolah bawah, satu dari sekolah atas, salah satu dari SMP atap. Harapan dari operator untuk misalkan kebijakan dari pemerintah ke depannya, kira-kira ada keinginan apa yang ingin disampaikan? Siapa tahu dari podcast ini Spensagi bercerita bisa didengarkan atau mungkin bisa disambungkan ke yang bersangkutan. Apa kira-kira Pak? Untuk harapan pastinya kita banyak harapan, ya, tapi hampir seluruh mayoritas operator itu saat ini statusnya masih honorer. Oh ya Masih Allah. honorer. Hampir berapa persen Pak dari jumlahnya? Ya kalau Lebih dari 80%. 80%. Lebih dari Iya. 80. Ya kita Terus bagaimana Pak? kita pinginnya ya pemerintah, apalagi pemerintah Kabupaten Pekalongan terutama, itu lebih memperhatikan ya intinya kesejahteraan lah. Amin. Ya kalau menuntut untuk menjadi ASN kita pasti susah ya, untuk Iya. zaman sekarang itu seperti itu. Siap. Jadi ya lebih diperhatikan lah Iya. terkait dengan itu. Siap Pak Ari, padahal tadi sudah disampaikan ya, jantung sekolah terus garda terdepan, tapi ternyata dalam di balik layar kesejahteraannya belum tercukupi atau mungkin masih belum diperhatikan. Mudah-mudahan ini harapan dari Ketua Foskap Kabupaten Pekalongan bisa didengarkan dan bisa segera direalisasikan, tidak hanya dipikirkan saja seperti itu. Kalau pandangan dari Pak Darji terkait dengan mungkin harapan ke depan tentang Foskap tadi, mungkin selain yang disampaikan dari Pak Ari, apa kira-kira ke depan itu? Ini jadi operator itu mungkin dia itu kan tugasnya itu sebenarnya tugas tambahan Pak Desi. Jadi belum ada jabatan khusus operator. Tetapi nyatanya memang semua pekerjaan yang terkait dengan aplikasi itu rata-rata diberikan ke operator. Nah, berbeda dengan misalkan pengelola sarpras, penginventaris barang itu kan ada jabatannya sendiri. Jadi mungkin perhatian yang tadi disampaikan Pak Ketua, mestinya pemerintah itu bisa tuh membuka satu jabatan khusus operator yang ini nanti diisi. Jadi saya pikir potensinya ke situ. Teman-teman operator yang punya potensi di situ, mereka udah bekerja, diberikan ruang untuk diberi jabatan sehingga dia bisa masuk ke jabatan itu. Oke, luar sehingga biasa. Tadi saya sampaikan dari awal itu operator itu rata-rata ganti-ganti terus. Nah, ini yang kesusahan. Akhirnya update lagi Dia orang baru, nanti dia harus belajar banyak lagi kayak gitu. Kalau ada jabatan itu kan mungkin dia bisa mutasi tapi dalam jabatan itu kan masih nyambung gitu. Baik, terima kasih Pak Darji atas harapannya. Jadi luar biasa ini ya. Mungkin mudah-mudahan bisa apa yang disampaikan dan diharapkan didengarkan. Sekali lagi operator itu sangat penting ya. Kadang pulangnya sampai malam, apalagi sampai pekerjaannya dibawa ke rumah ya.
Saya selaku apa namanya ya, di sini juga ngajar juga, jujur sangat terbantu dengan adanya Pak Ari di sekolah dan juga kadang membantu juga di hal-hal yang lain. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya ini kesibukan selain operator, saya mau tanya nih untuk Pak Ari, ada nggak selain di operator, di luar operator ini kira-kira apa lagi Kak? Kalau sementara sih jadi bapak rumah tangga. Wes, bapak rumah tangga bisa masak berarti. Gitu ya. Oh, situ gak? Ada lagi? Cukup. Oke. Kalau Pak Darji nih, kayaknya Pak Darji agak sedikit sibuk ini. Selain operator, sepertinya Pak Darji sibuk apa nih Pak Darji sekarang? Dulu sibuk. Dulu sibuk. Sekarang nggak sibuk. Iya. Apa sibuk sekali sekarang? Dulu itu sibuk Mas. Dulu aktif di organisasi kemanusiaan Iya, Palang Merah di Indonesia. PMI ya. Iya. Siap. Sekarang ini lebih ini sih, nambah lah ya. Kalau operator emang ini bisa dikatakan wah ini Makanya berat saya ini. tanyakan ini, Iya. ada apa nih Di sekolah. kegiatan di luar? Iya. Sepertinya Pak Darji sekarang aktif di perwasitan bola ya. Iya, saya aktif di wasit. Mm-mm. Apalagi, Pak? Ini saya MC Mas. MC luar Tapi biasa. MC ini MC adat. Ya, MC adat iya. itu berarti ibarat kata Jawa itu namanya Panoto Coro. Pranoto Iya. Coro, luar biasa. Ini Di bidang artinya kebudayaan, gitu. artinya di luar apa namanya pekerjaan sebagai operator, Iya. ada sedikit apa ya kesibukan di Kesibukan, luar ya. untuk ya sedikit nambah Tambahan. penghasilan. Tadi ini memang saran dari pembina pembina operator kabupaten Pak Daryono. Jadi operator itu harus kreatif gitu kan. Oh. Misalkan bisa servis printer, bisa Beberapa bisa- teman itu ada ya iya, skill-skillnya. skillnya gitu. Nah saya kebetulan agak nyimpang, satu ke lapangan, satu ke ini ke Oke. acara. Termasuk multi talent ini maksud. Saya karena saya juga kepo atau penasaran, saya ingin tahu ilmunya ini. Boleh dong sedikit di-spill ketika membawa menjadi MC Jawa itu gimana? Nggak usah banyak-banyak, coba biar kita tahu nih ya podcast. Karena ini ditonton sama anak-anak SMP 1 Surabaya, siapa tahu anak-anak itu juga ada pelajaran bahasa Oh, Jawa iya, iya. seperti itu. Wah, bisa. Edukasi Ini juga. jadi malu ini. Enggak apa-apa, sedikit aja Pak Dersi. Misalkan bismillah. Misalkan ini ya, Ya. di adat manten itu kan sebenarnya penuh makna ini, setiap kejadian, setiap tindakan itu. Misalkan kayak pengantin putri itu mau sowan ya ke Siap. orang tua untuk minta doa, itu Minta juga doa. ada. Biasanya dikasih namanya bahasa Rinenggo, jadi bahasa yang sudah Rinenggo. dirakit biar lebih indah gitu. Misalkan gini, seringnya saya pakai yang ini. Hanjengku wonten kanan suku, katingal hamari kelu. Itu artinya duduk bersimpuh dengan lututnya, terlihat seperti apa ya, mari kelu itu namanya apa? Seperti ternyuh gitu. Ternyuh. Kang Kapiarso ya mung rawat-rawat pangandikane ingkang Rama kang tansah pedhot-pedhot ya. Yang terdengar hanya ucapan bapaknya yang seperti terbata-bata itu. Mas Desi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Darji, luar biasa. Ini saya orang Jawa tapi kayak hilang Jawa nih. Jadi sedikit artinya apa itu, karena mungkin kakeknya Kromo Inggil. Iya, Kromo Inggil ya. Oke, luar biasa. Mungkin terima kasih atas pengalamannya Pak Darji. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mengedukasi siswa-siswa SMP 1 Seragi, dan semangat selalu untuk Pak Ari sebagai ketua Foskap. Pimpinlah organisasi ini, organisasi ya, Iya. boleh Forum. ini menjadi forum yang terbaik, dan doanya yang terbaik adalah mudah-mudahan operator sekolah bisa segera diangkat sebagai ASN. Amin. Kita cukupkan podcast kali ini ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih untuk Foskap Kabupaten Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.